Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Dr. Anda Ainur Hayati, guru PABK SMK Negeri 1 Majalaya, dengan membuat bahan ajar mengajukan sebuah tema memaksimalkan potensi menuju kompetitor terbaik. Dalam hal ini ada beberapa yang akan kami bahas. Pertama, alur KBM, peta konsep, pengantar, bahan materi, evaluasi. Alur KBM, pertama pembuka, yang kedua inti materinya, dan penutup. Dalam pembuka itu ada peta konsep dan pengantar. Kemudian di dalam inti itu ada pilihan model, misalkan kita pakai tutor sebaya, drill, NHT, atau gallery works, atau performance. Penutup, evaluasi, dan refleksi. Peta konsep materi itu pertama, memaksimalkan potensi menuju kompetitor terbaik. Ini surat Al-Maidah ayat 48. Yang akan kita bahas itu, kita munculkan dulu ayat Al-Qur'annya, kemudian tajwid dan makhrajul hurufnya, kemudian yang kedua terjemahnya, kemudian yang ketiga isi kandungan, yang keempat asbabun nuzul dari Al-Qur'an tersebut, yang kelima hadis tentang berkompetensi dalam kebaikan, yang keenam makna kompetensi dalam kebaikan, yang ketujuh urgensi berkompetensi dalam kebaikan, dan kedelapan contoh perilaku yang menampilkan kompetensi dalam kebaikan. Kemudian ini Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ini ayatnya. Kemudian kita bagaimana membaca Al-Quran dengan benar yang disampaikan kepada siswa itu sesuai dengan makna ilmu tajwid yang benar, kemudian juga makhrajul hurufnya. Kemudian dilengkapi juga terjemah atau arti di dalam Al-Quran tersebut. Yang dipelajari di sini pertama ditekankan kepada pembacaan terlebih dahulu. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian kita memberikan bagaimana pemahaman ilmu tajwid yang terdapat di dalam ayat tersebut. Misalnya di situ tentang hukum nun mati dan tanwin, kemudian hukum nun atau gunnah, kemudian hukum alif lam, lam zalalah di situ ada, kemudian majaiz mad wajib, hukum mim juga, dan diakhiri dengan hukum mad aridi sukun, di mana ini terdiri dari mad tabi'i yang terdapat di dalam akhir kalimat. Kemudian kita menganalisis ilmu tajwid Quran surat An-Nisa ayat 59. Kemudian dari penggalan ayat, misalnya yang tadi wa'anzalna, kita kaji dulu tajwidnya. Di mana-mana nun mati menghadapi za itu berarti termasuk kepada hukum nun mati dan tanwin yang disebut dengan ikhfa. Nah, setiap nun mati dan tanwin menghadapi huruf ikhfa itu, maka membacanya harus mendengung atau samar. Di mana hurufnya di sini dalam jumlah huruf hijaiyah itu ada 15 huruf yang termasuk kepada huruf ikhfa. Nah, asbabun nuzul dari surat ini tidak ada sebab khusus dari ayat ini, namun yang ditekankan dalam ayat ini adalah mengingatkan umat Islam agar jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu, misalnya umat Nabi Musa alaihissalam dan umat Nabi Isa alaihissalam yang tidak mengamalkan dan menegakkan
apa yang terkandung dalam kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Kemudian aspek yang tidak berubah adalah dasar dan landasan agama, yakni tauhid atau keimanan. Ini Taurat, Injil, dan Al-Quran ini memiliki ciri khas masing-masing di bidang syariat, tetapi ketiganya memiliki kesamaan di bidang keimanan dan pengabdian, yaitu hanya beriman kepada Allah. Isi kandungan ayat tersebut diantaranya satu, menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang membawa kebenaran mencakup isi yang membenarkan kitab sebelumnya. Kemudian yang kedua, setiap umat diberi syariat yang berbeda dan diperintahkan untuk mentaati dan mengamalkan isinya. Yang ketiga, perintah untuk berkompetensi dan menjadi yang terbaik sesuai dengan petunjuk yang ada dalam kitab suci mereka. Selanjutnya, peringatan bahwa pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah. Dan yang terakhir, perintah kepada Allah setiap muslim agar memutuskan perkara dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian kita akan mengkaji sebuah hadis, ya. Ini riwayat Bukhari Muslim yang berhubungan dengan berkompetisi dalam kebaikan, di mana yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita di pagi hari, seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di sore harinya, di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di pagi harinya, dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Kemudian penguatan materi, Quran Surat Al-Maidah 45 ini memaksimalkan diri menjadi kompetitor terbaik. Menurut kompetensi artinya persaingan, ini kebaikan adalah segala perbuatan yang tidak merusak atau menghilangkan kerusakan. Kebaikan dalam Islam disebut sebagai amal soleh, itu perbuatan yang mendatangkan maslahat atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Urgensi berkompetensi dalam kebaikan itu satu, dianugerahi kehidupan yang baik sebagaimana firman Allah surat An-Nahl ayat 97. Yang kedua, memiliki rasa sayang sebagai firman Allah Quran surat Maryam ayat 98. Kemudian yang ketiga, memperoleh pahala yang besar sebagaimana firman Allah Al-An'am 160. Yang keempat, memperoleh kekuasaan atau kesuksesan di muka bumi sebagaimana firman Allah An-Nur ayat 55. Dan yang kelima, memperoleh ampunan sebagai firman Allah Quran surat Al-Hijr ayat 50. Yang keenam, memperoleh jalan keluar atas permasalahan yang mereka hadapi dan memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Kemudian yang ketujuh, mendapat tempat yang baik di akhirat, surat Ar-Ra'd ayat 329. Kemudian yang kedelapan, memperoleh petunjuk dari Allah. Ini Quran surat Yunus ayat 9. Nah, contoh perilaku berkompetensi dalam kebaikan. 1. Menuju memiliki 5 kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual, intelektual, sosial, emosional, dan fisik. Yang kedua, mampu menjadi model atau uswah, inovator, pemberi inspirasi atau transformator, motivator, dan edukator dalam kehidupan. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan yang tepat dan benar. Yang keempat, seseorang yang memiliki kebiasaan berkata qaulan sadida. Ini terdapat dalam Quran An-Nisa 9, qaulan kariman Quran Al-Isra 23,
qaulan balagho, Quran An-Nisa 63, qaulan masyura, Quran surat Al-Isra 28, kemudian qaulan layyina At-Toha ayat 44. Nah, dari materi tersebut maka ini timbul suatu penilaian atau evaluasi, diantaranya satu, analisa makna ayat terkandung dalam Quran surat Al-Maidah 48. Kemudian yang kedua, anak-anak siswa bisa memberikan masing-masing contoh berbuat baik atau beramal soleh. Kemudian siswa juga bisa menyebutkan bagaimana tumbuhnya rasa ingin berkompeten dalam kebaikan. Kemudian siswa juga dapat menyebutkan manfaat yang didapat dari berkompetensi dalam kebaikan. Nah, barangkali materi untuk bahan ajar kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti dan berguna bagi kita semua. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.